Ada lagi teman-teman? Bagaimana kalau hal itu sebenarnya untuk kita, yang maksudnya kayak emang itu kayak peneguhan untuk diri kita tuh gimana Coach? Itu nggak boleh? Memeditasikan firman. Jadi kayak ulang-ulang seperti Bro Mark Yes. tadi tanya. Enggak. Lu hanya boleh mengucap syukur dan memeditasikan firman. That's it. Lu memperkatakan firman. That's it. Berarti Misalnya contohnya misalnya contoh, aku doa untuk gua khawatir. renovasi rumah. Sorry? Contohnya misal aku doa nih untuk renovasi rumah gitu Ya. Coach. Nah itu kayak gimana? Nggak boleh berulang kali gitu ya? Jadi lu minta renovasi rumah, kemudian lu ada ragu nih. Ragu, serahkan kekhawatiran lu kepadanya karena dia yang melera kamu, serahkan udah. Thank you ya Bapak, gua tahu lu akan take care kekhawatiran gua. Selesai. Lu memikirkan hanya hal yang manis. Lu perkatakan, Allah Hmm. memenuhi segala kebutuhanku, kemuliaan dan kekayaan dalam nama Yesus Kristus. Allah itu bukan infidel, bahasa Indonesia apa ya? Kafir. Allah itu tidak kafir. Allah itu akan menjaga keluarganya. Saya adalah anak Allah. Saya percaya Allah Bapa akan take care saya. Dia udah perkataan itu. Terima kasih Bapak, Engkau telah memenuhi eh, dana untuk renovasi rumah itu. Terima kasih Bapak atas penyediaanmu. Selesai. Once aja gitu Coach, sekali itu tapi lengkap gitu doanya. Iya, makanya kenapa beberapa doa. Kalau kita ngomong kekhawatiran dulu ya Bu, belum yang ngomong yang lain. Iya, iya. Nanti ada doa permintaan. Tapi kata Oh konteksnya gitu. dulu. Oke, Jadi oke. kalau pada saat lu khawatir, serahkan kekhawatiran lu. Titik, udah selesai dulu. Oke, oke, Permintaan oke. nanti, permintaan Ah, ada caranya. Tapi iya. intinya lu ucapin syukur, meditasikan firman. That's it, cuman itu aja. Oke, siap, siap. Jadi aku Oke. tahan dulu kegebuan di hati ini Oke. ya. Yap. Ada lagi? Tentang kekhawatiran. Kita bahas kekhawatiran dulu. Sudah oke ya? Doa kekhawatiran ya. Kita masuk yang kedua. Ya, karena eh, karena doa yang kita suka membatalkan saya itu doa kekhawatiran. Makanya kenapa perlu bukan kekhawatiran. Kita tuh banyak khawatir, makanya doanya perlu diserahin. Nah, ini kerennya gitu loh. Kalau ditanya, eh, apakah banyak nggak yang memakai ini? Nggak banyak. Karena makanya kenapa ketika saya belajar, saya baru tahu, oh iya ya kenapa gua nggak sering, padahal ayatnya ada gitu loh. Nah itulah yang jadi penting. Makanya setiap kekhawatiran gua, tentang masa depan gua dan sebagainya, itu doa penyerang kekhawatiran, itu kata kunci. Jadi gitu ya. Jadi senjata kita lengkap banget sih gitu ya. Lanjut ya. Yang kedua, jadi empat langkah ya. Jadi langkahnya apa aja deh? Filipus 4 ayat 6 sampai 8, 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi yang pertama nyatakan keinginanmu dalam doa, permohonan, yang mengucap syukur karena mengalami damai sejahtera, pikirkan, nah itu tadi, pikirkanlah semua di Filipi 4 ayat 6 sampai 8, pikirkan hal yang bagus ya. Yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Jadi katakan itu, dan hanya fokus pada firman Tuhan. Dan lakukan firman sementara menunggu jawaban. Lakukan firman maksudnya kayak ya, lu yakin aja bahwa itu terjawab. Lakukan kalau lu melakukan prospek dan sebagainya, lakukan aja prospeknya. Nah, kayak gitu ya. Ini 4 langkah kita menyerahkan kekhawatiran kita. Oke? Nah, kita masuk kedua ya. Jadi masuk kedua. Nah, doa pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Ya, doa pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Ah, ini kenapa menarik? Nah, ini menarik nih. Jadi doa ini kapan dilakukan? Jadi kita sengaja meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan dan bersekutu dengan Dia, memuji, menyembah, meninggikan Dia lewat pujian. Jadi kalau kita sudah meminta sesuatu, kemudian kita menyerahkan kekhawatiran kita, ya udah kita cuma hanya memuji, menyembah, dan ucapan syukur. Ucapan syukur seakan-akan itu sudah dipenuhi. Sama seperti Yesus ketika memecah 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia mengucap syukur. Walaupun 5 roti 2 ekor ikan, gimana bisa mengucap syukur ya? Padahal kan orangnya 5.000 pria gitu loh. Nah, tapi Yesus mengucap syukur karena kata kuncinya adalah lu ngucap syukur dulu maka baru terbuka, gitu ya. Saya kasih gambaran, kebetulan eh, saya lagi membutuhkan mobil. Dan ada beberapa sales sudah pada datang kepada saya. Puji Tuhan per hari ini yang nego dengan kami, harganya sudah mobil bekas kami dihargai 5 juta lebih tinggi daripada yang seharusnya. Saya belum mau deal karena saya tahu saya bisa deal, Tuhan akan kasih saya deal di angka di atas kurang lebih 10 sampai 15 juta lebih tinggi. Jadi makanya oleh sebab itu saya tunggu dulu, tahan. Ini udah pada rebutan nih, tadi barusan ada yang chatting saya ngotot. Udahlah coach, kita deal hari ini, dealnya di angka berapa? Saya nggak mau jawab dulu. Makanya saya mendingan ngajar dulu, kita fokus dulu.
Jadi kita bukan fokus pada dunia, fokus kepada Bapa dan kepada manfaat ke teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, membawa kita dalam persekutuan yang erat dengan Bapa Surgawi dan, nah ini kata kunci, mengakses hadirat Tuhan yang sudah bekerja. Jadi kalimatnya gini. Ya, misalkan kalimatnya gini, saya kasih contoh. Eh ya kan kayak kalimat yang terhubung denganmu gitu kan ya, dan kustanani hatimu. Nah, pada saat nyanyi itu sebenarnya Tuhan tuh selalu sudah ada tanpa lu nyanyi. Tuhan sudah ada di sebelah lu. Makanya kalau di beberapa di gereja bilang rasakan hadirat Tuhan, saya menerjemahkan dengan kalimat lain bahwa hadirat Tuhan sudah ada di sini. Lu mau pakai lagu nggak ngefek. Cuma buat beberapa orang merasakan hadirat Tuhan itu akan lebih mudah kita berkontemplasi, mudah connect, mudah fokus. Kitanya yang mudah fokus. Tuhan mah fokus-fokus aja sama kita. Manusia yang nggak bisa fokus sama Tuhan. Jadi dia sudah hadir di sini. Saya tahu Tuhan ada di sebelah saya tahu Tuhan ada dalam saya. Tetapi ketika kita nyanyi, kita merasakan hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan ketika Anda sudah rasakan, udah merinding-merinding, ya merinding-merinding gila gitu ya, baby merinding gila-gilaan. Ketika Anda memperkatakan gitu ya, begitu ketika kita memperkatakan, kita feel-nya 100% gitu loh mengandalkannya. Betul bro, Dev. Banyak orang yang nggak bisa ngerasain karena mereka mengasumsi, oh Tuhan belum hadir. No, no, no. Tuhan sudah hadir. Tapi kita yang belum bisa merasakan Tuhan. Karena memang pada dasarnya Tuhan nggak bisa dirasakan. Tuhan itu levelnya di roh. Oleh sebab itu kita bernyanyi, memuji, supaya kita ngerasain kan. Kan, ku terhubung denganmu. Nah, bisa nggak gue feel? Sebenarnya Tuhan nggak perlu feel kita. Tuhan tidak perlu. Tapi ketika kita feel, dan pada saat selesai nyanyi, maka di gereja karismatik banyak menggunakan itu untuk memperkatakan firman, mendeklarasikan firman. Itu kata kuncinya. Kayak contoh lagi gereja Katolik. Saya gereja Katolik ada satu doa, maksud saya cara doa yang cukup menurut saya cukup membuat saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Yaitu adalah doa Taizé. Itu saya suka sekali doa Taizé. Doa Taizé itu adalah doa yang berulang-ulang, tapi lagunya pendek gitu kan. Misalnya eh apa lagunya misalnya? Dan aduh lupa. Misalkan kayak lagu Haleluya gitu. Haleluya. 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 Nah, kayak gitu contoh ya. Jadi ketika kita nyanyiin gitu berulang-ulang kali, maka kita bisa ngefeel yang luar biasa. Nah, itu juga sering dipakai kan ya. Kalau nggak, banyak banget lagu-lagu doa Taizé yang diulang-ulang dan menurut saya kita masuk hadiratnya akan lebih dalam. Sebenarnya kita nggak butuh hadirat itu. Karena kita sudah. Cuman memang beberapa manusia membutuhkan itu supaya dia ketika mendeklarasikan, menyatakan, mendoakan, Tuhan ada di sebelah dia. Ketika terjadi kesembuhan, terjadi penumpangan tangan, terjadi penyembuhan, karena lagu yang dibangun, lagu yang dibuild supaya dia ngerasa, ih Tuhan ada nih, gue bisa ngerasain. Nah, feel-nya itu yang dimanfaatkan. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya, perlu nggak coach? Nggak harus. Tapi kalau KKR mau nggak mau gitu loh. Kalau KKR supaya apa atmosfernya kebangun dulu gitu ya gambarannya. Nah, kalau Bro Dev kan pemusik jadi dia tahu tuh. Nah, berikut ya. Jadi membuat kita fokus kepada yang apa akan Tuhan lakukan kepada kita, bukan kepada apa iblis yang dia lakukan. Karena kebanyakan kita adalah kalau nggak dipakai nyanyi, pujian, syukur, dan sebagainya, kita gampang banget terganggu tuh. Gampang banget terganggu, gampang banget feel-nya gampang down, ya kan? Makanya kenapa beberapa lagu itu ngebantu kita mematahkan, sekali ulangi lagi, mematahkan pemikiran-pemikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita patahkan saat itu juga dengan nyanyi itu pujian syukur. Jadi bahkan bahkan gini ya,
ketika Anda sudah nyanyi gitu ya, ya misalkan ku buka mataku, ku lihat wajahmu, terkagum ya, terkagum, apa tersanjung, nggak lupa, terkagum ya, terkagum. Nah kayak gitu ya, pada saat ku ucapkan kalimat itu, nanti sudah selesai, karena ada nada irama tuh. Nah silakanlah Anda bermazmur. Bermazmur sangat disarankan mendeklarasikan firman. Mendeklarasikan firman. Jadi firmannya dinyanyikan gitu ya, misalkan ya. Jadi setiap bagian itu akan nge-build diri kita dapat feel-nya lebih nancep, lebih mantep, dan ketika kita memperkatakannya itu benar-benar akan nyata. Jadi misalkan eh, kayak engkau memenuhi segala kebutuhanku ya. Bisa aja kita nyanyi, engkau memenuhi, kan gitu ya. Gue bukan menyanyi ya. Jadi engkau memenuhi kebutuhan kami ya Bapa, kayak gitu kan. Nah, itu adalah deklarasi firman. Jadi lebih baik kita menyatakan pujian, ucapan syukur dan sebagainya. Setelah itu kita bermazmur untuk firman tersebut kita meditasikan. Karena buat beberapa orang lagu itu ngebantu, khususnya istri saya. Kalau istri saya iya, kalau saya lagu nggak terlalu ya. Lagu bagus buat saya, bisa membuat saya nangis iya gitu kan. Bahkan kemarin si Yesua Abraham dia menyanyikan lagu Jumbo tentang si Jumbo ya Jumbo. Itu dia nyanyikan, dia bilang, "Yuk kita dengarkan lagunya, kita nyanyikan bareng-bareng, tapi ini konsepnya Jumbo lagu Jumbo ini lihat dari sudut pandang Allah Bapa lagi bicara kepadamu." Oh, saya nangis lu kurang ajar tuh Yesus Abraham tuh. Jadi dia bener-bener cara cara ngebawanya gitu ya. Dia bilang, "Anakku, ku tahu kalau bla 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 bla," kayak gitu lagu Jumbo. Yang nyanyi kan lagu Jumbo aslinya BCL ya. Nah, tapi karena memang Yesus Abraham itu penyembah, ya begitulah lagunya jadi berubah. Jadi buat kita itu ngebantu kita pada saat supaya kita hanya memikirkan yang baik, memikirkan yang benar dan sebagainya. Dan jangan cuma sekedar nyanyi, tapi pahami arti teksnya. Kalau nggak pahami arti teks, Anda nggak akan dapat apa-apa teman-teman ya. Jadi dua ya, doa pujian dan penyembahan. Saya stop dulu, ada pertanyaan dulu tentang pujian dan penyembahan dulu. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Betul bro, jadi lagu memang harus menanjak betul-betul. Karena kalau gua kan pengajar hipnoterapi ya, jadi gua ngerti tuh memang lagu tuh ketika eskalasi naik tuh kan irama makin naik tuh. Betul. Ketika eskalasi naik, orang tuh gampang banget bisa masuk ke kondisi alfanya cepet sih bro. Betul. Cepet banget itu cepet banget tuh. Setuju sih. Penting banget. Iya, dan pengulangan-pengulangan lagu juga penting ya, pengulangan-pengulangan Heeh. lagu. Tetapi Heeh. ada juga yang nggak gitu bagus ya. Kadang-kadang pengulangannya terlalu Oh. banyak malah membuat orang bosen ya bro. Oh. Pengulangan bagus, tapi pengulangan ada yang memang pengulangannya nggak bisa pinter, dia nggak pinter juga mengarahkan Naik tangga. Tangganya Ah, dinaikin. betul. Akibatnya setelah itu orang jadi bosan malah berhenti doa tuh. Yes. Itu penting tuh. Gitu. Makanya GBI bagus buat training pemusiknya bagus tuh, benar-benar serius. Ya, thank you bro. Iya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya dulu? Karena ini bagian yang penting, jadi udah dua doa ya. Jadi doa satu, doa menyerahkan kekhawatiran. Dua adalah doa penyembahan, pujian, dan ucapan syukur. Jadi kapan dilakukan? Pada saat Anda sudah minta, doa ini yang dipakai untuk memperkuat ya, untuk memperkuat. Apalagi kalau Anda lagi ngalamin yang lagu yang lagi, itu kan juga darah Yesus tuh keren sih. Lagu yang darah Yesus dan sebagainya itu juga kuat, darah Yesus menguatkan aku dan sebagainya, itu keren. Jadi kalau mama kita lagi mengalami kayak ada godaan dari setan, kayak ngerasanya ya, ada godaan dari setan, penyakit dan sebagainya, kita perlu lagu itu tuh.